Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Abdurrahman. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Nah, adapun topologi yang saya bangun ya terdiri dari 4 gedung, yaitu gedung A, ada gedung B, gedung C, dan gedung D. Nah, setiap gedung dihubungkan menggunakan 4 router yang saling terhubung dengan protokol routing OSPF. Nah, selain itu terdapat sebuah server yang ini ya berfungsi sebagai DHCP server, DNS server, dan web server. Nah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan konfigurasi DHCP, OSPF, web server, serta akses control list atau yang disebut ACL ya, sesuai dengan ketentuan soal UAS-nya. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, berikut adalah pembagian IP address yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan IP address kelas C ya, yaitu dengan dengan network 192.168.39.0/27 gitu. Nah, semuanya di sini menggunakan kelas C ya untuk gedung ya, dari gedung A, gedung B ya server, terus gedung C dan gedung D gitu kan. Cuman di sini yang server saya menggunakan /29 di sini ya. Karena karena untuk interface yang ke server ini ya cukup hanya membutuhkan 2 IP saja lah gitu. Sedangkan kalau yang /27 ini, kenapa saya menggunakan /27 ini? Karena setiap gedungnya tuh memiliki laptop atau komputer sekitar 25 lebih lah gitu. Jadi saya ambil yang 32 IP gitu. Gitu. Nah, sedangkan untuk 39 ini adalah angka terakhir NIM saya gitu kan. Karena sesuai ketentuan soal dari UAS gitu. Untuk akhir angkanya tuh harus pakai NIM kita gitu. Nah, sedangkan untuk koneksi antara router atau backbone ya, antar router atau backbone, saya menggunakan alamat IP kelas A, yaitu jaringan ini ya 10.10.39.31 gitu kan, dengan subnet /30 gitu ya, seperti yang dibicarakan tadi gitu ya. /30 ini karena koneksi antar router hanya membutuhkan 2 alamat IP saja gitu, sehingga lebih hemat pengguna lah alamat IP gitu kalau pakai /30 gitu, jadi nggak kebanyakan. Nah, pada topologi ini terdapat 2 jenis media koneksi. Yang pertama itu ada serial ya, ini yang saling terhubung kayak gini. Ini adalah serial yang digunakan sebagai jalur utama komunikasi antar router gitu. Dan yang kedua adalah fiber optik gitu. Yang ini yang silang ini ya, yang nyilang ini adalah fiber optik yang dipasang menyilang di tengah topologi gitu. Nah, fungsi koneksi fiber ini adalah sebagai backbone dan jalur alternatif jika suatu saat salah satu jalur utama mengalami gangguan gitu. Nah, OSPF masih memiliki jalur lain untuk mengirimkan data sehingga komunikasi tetap dapat berjalan gitu. Nah, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi DHCP servernya. Nah, di sini saya sudah menerapkan IP address ya, IP address keseluruhan ya. Saya sudah terapkan untuk setiap interface-nya nih, udah dapat IP ya. Router ini, router D juga, router router B ya, di sini udah dapat IP juga ya, udah saya tambahkan. Cuman di sini laptop atau PC-nya belum dapat IP karena saya belum konfigurasi gitu, dan belum bisa saling berkomunikasi gitu. Nah, maka dari itu kita akan pergi ke server.
Nah, sebelum itu, di sini saya juga telah menambahkan IP untuk servernya di situ. Di sini saya menggunakan static ya, dengan akhir 130 di sini, dan subnet masknya 224 gitu. Yang dimana di sini tuh prefixnya sekitar 27/27 gitu. Default gateway ini IP yang interface dari router ini, dari router B yang ngarah ke switch ke server gitu. DNS ini DNS ini IP server ya, terus masuk ke service. Nah, di sini juga saya telah mengaktifkan HTTP ya untuk web servernya. Dan di sini juga saya telah mengedit file HTML-nya ya di sini. Udah saya siapkan kode HTML-nya. Lalu di sini juga saya sudah menambahkan domain ya, menggunakan nama saya yaitu www.gilang.com dengan addressnya itu IP servernya gitu. Di sini sudah saya tambahkan. Lalu untuk DHCP-nya, nah di sini saya telah membuat DHCP pool untuk masing-masing subnet yang ada pada setiap gedung. Nah, tujuannya agar seluruh komputer memperoleh alamat IP secara otomatis gitu, tanpa perlu melakukan konfigurasi IP secara manual gitu. Nah, di sini saya sudah menambahkan ya untuk DHCP-nya ya, mulai dari gedung A, gedung B, ya kan, gedung C sama gedung D gitu. Nah, di sini untuk IP-nya di sini setiap laptop atau komputer belum dapat IP gitu kan, karena di sini saya belum konfigurasi IP helpernya di sini. Karena DHCP server berada pada jaringan yang berbeda dengan klien gitu, maka pada setiap interface router yang mengarah ke LAN, saya menambahkan perintah IP helper address. Tujuan dari IP helper address ini adalah meneruskan permintaan DHCP dari klien menuju DHCP server yang berada di jaringan lain gitu. Yaitu dengan cara kita masuk ke router ya, kita enable dulu, lalu konfigurasi terminal, masuk ya. Habis itu kita masuk ke interface yang mau dipasang IP helpernya. Di sini karena di sini ada IP helpernya tuh yang 0/0 ya, pas Ethernet 0/0, FA 0/0. Oke, sudah masuk. Lalu kita akan tambahkan IP helper address 192.168.39.130. Ini adalah alamat IP servernya ya. Ini adalah alamat IP servernya. Enter. Nah, kita tambahkan juga untuk interface yang 0/1-nya ya. Kita 0/1-nya kita tambahkan juga. Oke. Kita langsung aja di sini. Lalu kita write ya. Oke. Router A sudah, lalu kita pergi ke router B, kita tambahkan juga untuk router B di sini. Kita enable konfigurasi terminal, interface FA 0/0 ya, karena di sini interface-nya berada di 0/0. Oke. Kita masukkan IP helper. Oke, kita N aja. Kita ke R. Oke. Selanjutnya kita ke C di sini. Di C juga sama ya. Enable dulu, lalu konfigurasi terminal. Masuk interface FA 0/0. Karena di sini 0/0 ya. Oke. Lalu kita masukin, kita exit. Masuk interface yang satunya lagi yang 0/1 guys. Oke.
Yang C sudah. Selanjutnya yang terakhir yang D ya. Di sini enable interface tambahkan oke 0/0 sama 0/1 guys. Kita exit dulu, masuk ke interface 0/1. Oke, kita in aja, kita WR. Nah, di sini IP helpernya sudah saya tambahkan. Selanjutnya yaitu saya akan mengkonfigurasi routing menggunakan OSPF. Nah, saya memilih OSPF karena merupakan routing dinamis yang dapat bertukar informasi jaringan secara otomatis antar router. Setiap router diberikan router ID, kemudian seluruh jaringan dimasukkan ke dalam area 0 menggunakan perintah network. Dengan OSPF, seluruh router dapat saling bertukar informasi routing sehingga semua subnet dapat saling berkomunikasi gitu. Nah, kita akan mulai di router A dulu ya. Sini. Habis itu kita tambahkan di sini konfigurasi conf dulu. Oke. Lalu kita router OSPF 1 di sini. OSPF 1. Oke. And then kita tambahkan router ID. Router ID-nya ID 111 deh, udah ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan networknya. Network 192.168.39 ya, untuk interface yang ada di router A di sini. Kita tambahin semua gitu. 39.0 ya. Terus 0.0.0.31 guys. Area 0. Kita cek lagi network 192.168.39.0. Oke, lalu dilanjut 0.0.0 ya. Titik 31. Oke, lanjut untuk interface selanjutnya, yaitu 32. Interface 32. Oke. Lanjut untuk interface. Nah, kita lanjut untuk area backbone-nya di sini 10 ya, titik 10.39 titik 0 ya, titik 0 10 titik, oh ya ini saya lupa nih, malah ke O, harusnya 0. Oke, 10.39.0 di sini. Terus dilanjut 0.0.0 titik, ntar guys, titik 3 ya, titik 3. Oke, kita enter, kita lanjut. Oke, kita lanjut untuk interface yang 4 ini. Selanjutnya 16. Oke, kita enter guys. Nah, di sini sudah selesai kita daftarkan untuk interface yang ada di router A ya. 1 2 3 4 5. Oke, udah benar. Kita biar ini nanti cepat. Oke, di sini kita end aja. Lalu kita bright. Nah, untuk router A di sini sudah selesai. Kita ke router B guys. Router B kita konfigurasi terminal terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke router OSPF lagi, router OSPF
1. Nah, gini. Oke, router OSPF1 kita kasih router ID, router ID-nya 2.2.2. Oke. Yang keempat, oke. Setelah itu kita tambahkan network interface yang ada di router B. Ya. B itu ada apa aja? Router B itu 128. Oke. Oke, 128 terus 224 and then kita lanjut yang untuk backbone-nya ya. Udah 24 kita langsung ke untuk backbone, interface backbone-nya 10 39 titik titik 1 guys. 91 0 3 ya ini. Oke. Oke, mulai dari situ ya. Oke, lanjut 1 terus 12 ya, 12 networknya 12 terus habis 12 21 ya. Oke, 1 2 3 4 5. Oke, di sini sudah selesai untuk router B ya. Kita end aja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke router C-nya di sini. Router C, ini belum ini ya, kita end dulu deh. Exit aja. Lalu kita tambahkan router OSPF 1. Router OSPF 1, lalu kita akan kasih router ID di sini. Router ID 3.3.3. Nah, kita gini aja. Selanjutnya kita masukin network dari interface yang ada di router C. Untuk router C itu ada 64 ya, ada 64. Terus ada 96. Oke, selanjutnya untuk area backbone-nya 10 39 titik 6496 5.5. Oh, belum guys, subnetnya belum ke ini 3. Oke. Kita tambahin lagi untuk untuk 39 tadi titik 3 tadi 5 ya, tadi 5 habis itu 8 ya. Oke, habis 8 ada 20.
20. Oke, ini 5, 8, 21, 2, 3, 4. Oke, udah. Oke, kita end. Lalu kita WR, guys. Nah, yang C sudah selesai. Kita lanjut router D ya. Router terakhir, guys. Kita konfigurasi terminal. Lalu router OSPF SPF 1 ya, router OSPF 1. Lupa router OSPF kelewat, guys. Oke, udah masuk. Kita kasih router ID 444. Oke, router ID 44. Selanjutnya kita masukin networknya. Oke, networknya ada 160. Yang kedua ada 192 ya, ada 192. Oke, selanjutnya untuk bagian backbone-nya 10.9.9.9 ada 9. Oke, 0.3. Oke, selanjutnya ada 13 dan yang terakhir yaitu 17. Oke, 17. Kita N aja, lalu kita WR ya. Oke. Nah sekarang saya sudah menambahkan OSPF ya di semua router gitu. Mulai dari router A, router B, router C, router D. Di sini sudah saya tambahkan gitu. Nah, selanjutnya di sini pada interface serial saya akan menambahkan perintah clock rate ya pada sisi DCA. Fungsi clock rate ini adalah memberikan sinyal clock agar komunikasi melalui kabel serial dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pada interface fiber tidak diperlukan clock rate karena menggunakan teknologi Ethernet gitu. Kita akan langsung saja tambahkan. Untuk ini dulu kita konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke interface serial. Interface serial 0 ya, 0/0. Oke. Lalu kita tambahkan clock rate 6.000 ya, 64.000. Oke, kita copy aja biar mempermudah ya. Oke, bentar. Nah, di sini udah ketambahin. Selanjutnya kita X dulu. Kita masuk ke interface 01. Oke. Kita pastein clock rate-nya. Kita N aja. Kita WR. Oke. Selanjutnya kita di router B ya, di sini di router B.
router B, kita konfigurasi terminal dulu, lalu ke interface serial 0/0 kalau nggak salah, 0/0. Untuk di router B ini tuh 0/1 guys, lupa 0/1. Lalu kita masukkan clock rate-nya, lalu kita N aja, WR. Nah, untuk router B sudah selesai, kita langsung ke router C. Di sini router C guys. Untuk di router C yang perlu ditambahkan clock rate-nya itu hanya di serial interface 0/0. Konfigurasi networks. Oke. Router konfigurasi, lalu bisa interface serial. Yang C itu ada di 0/0. Kita tambahkan clock rate-nya. Oke, sudah, kita langsung N aja. Lalu kita write ya untuk menyimpan gitu. Nah, untuk router D di sini tidak perlu clock rate ya sama sekali karena kedua interface serial berstatus DTA ya di sini. Oke, selanjutnya yaitu untuk pengujian DHCP-nya di sini. Setelah seluruh konfigurasi selesai, saya akan menguji DHCP-nya, gitu kan. Apakah setiap komputernya udah bisa mendapatkan IP address atau belum gitu. Kita akan cek. Oke. Di sini untuk apa ya, untuk gedung A sudah bisa dapat IP ya ini. Terus untuk wirelessnya kita akan coba apakah udah bisa dapat IP. Oke, di sini juga udah bisa. Kita cek untuk gedung B-nya. Gedung B apakah udah dapat IP juga? Nah, di sini juga gedung B udah bisa dapat IP guys. Kita ke gedung C. Nah, DHCP request successful. Berarti di sini juga gedung C udah bisa dapat IP gitu. Nah, sekarang yang terakhir di gedung D, apakah udah bisa dapat IP di sini? Oke, di sini juga DHCP ya udah bisa dapat IP secara otomatis dari server untuk gedung D-nya gitu. Nah, berarti hal ini menunjukkan bahwa layanan DHCP telah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan coba uji ping gitu. Kita akan coba uji ping untuk dari antara antar gedung atau dari antar ruangan. Kita akan coba antar ruangan terlebih dahulu ya. Sini, ke sini. Ntar guys, sebelum itu kita cek dulu ya apakah udah dapat IP-nya dulu, soalnya kalau belum dapat IP bisa suka error. Di sini udah dapat ya. Oke, udah dapat. Oke, ini juga. Oke, kita akan coba tes. Nah, di sini udah sukses ya. Di gedung A, kita akan coba di gedung B. Sebelum itu kita cek dulu apakah udah dapat IP. Oke, di sini udah. Oke. Oh, di sini aja. Oke, di sini udah ada HCP juga. Nah, kita akan coba tes ya. Kita akan coba tes ke sini. Oke, di sini juga di gedung B udah bisa saling komunikasi ya. Terus kita coba ke gedung C, cuy. Kita lihat dulu ya. Oke, kita coba lihat dulu apakah dia udah dapat IP-nya. Oke, di sini udah dapat
IP. Kita coba cek lagi di sini konfigurasinya. Nah, kita akan coba ping ulang ya. Oke. Nah, sekarang udah bisa berhasil ya. Tadi nih asalnya dari pilot di sini nih, pilot dari laptop ini ke PC 0 copy 6 di sini. Nih, sini udah sukses, udah jadi berhasil ya. Kita akan coba lagi untuk meyakinkan. Oke, ternyata di sini udah sukses ya guys untuk gedung C. Kita lanjut ke gedung D. Oke, kita sini coba. Oke, di sini udah langsung bisa connect ya di sini. Selanjutnya kita akan coba tes ping antar gedung ya. Di sini kita akan coba gedung A ke gedung D ya. Apakah bisa berkomunikasi? Oke, di sini gedung A ke gedung D udah bisa komunikasi. Terus kita coba gedung A ke gedung B, berhasil juga. Terus kita akan coba ke gedung A ke gedung C. Oke, berhasil juga. Oke, berarti semuanya udah bisa saling berkomunikasi. Nah, tetapi apakah untuk ke server, apakah udah bisa ngeping? Oke, ke server juga udah bisa ngeping ya di sini, udah berhasil, sukses semua. Nah, selanjutnya kita akan uji web servernya gitu kan. Selanjutnya kita akan coba uji server, web servernya. Kita masuk ke web server. Oke, kita coba akses menggunakan domain yang telah saya buat, yaitu www.gilang.com. Oke, nah di sini web servernya udah bisa diakses, berarti di sini web servernya udah berhasil ya. Nah di sini untuk gedung A. Nah kita akan coba untuk di gedung B nih. Di gedung B apakah bisa akses web servernya? Kita akan coba. Oke, www.gilang.com. Oke. Nah, di sini juga gedung B udah bisa ngakses web servernya. Kita coba ke gedung C di sini. Coba yang di wireless nih. Oke, kita akses www.gilang ya, gilang.com. Oke, di sini udah berhasil juga. Kita akan coba yang terakhir di gedung D nih. Apakah udah bisa mengakses web servernya? www.gilang.com. Oke. Nah, di sini juga di gedung D, di sini udah bisa akses web server juga. Berarti untuk keseluruhan web server, web server dari gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung D itu bisa akses web server. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasi ACL di sini. Di sini saya akan membuat access control list. Pada konfigurasi ini saya akan memblokir seluruh gedung D agar tidak dapat mengakses web server. Nah, namun komunikasi jaringan seperti ping tetap diperbolehkan gitu. Tujuan ACL ini adalah memberikan pembatasan akses sesuai dengan kebijakan keamanan jaringan. Nah, setelah ACL diterapkan, saya akan kembali membuka browser dari komputer yang berada di gedung D gitu kan. Apakah web servernya tuh masih bisa diakses atau belum gitu. Nah, langkahnya itu kita akan masuk ke router B di sini. Router B. Oke, kita enable terlebih dahulu. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Habis itu kita masukkan ini guys. Akses list 101 D9 TCP 192.168.39.224 subnetnya ini 00031 dan hostnya.
Hostnya ini host yang web servernya ya, atau IP servernya di ini ya. Di sini untuk 224 ini dia tuh IP network yang ini ya, interface yang ke gedung D gitu. Lalu ini diakhiri dengan EQ www ya, karena di sini kita mau memblokir HTTP-nya saja gitu. Oke, selanjutnya kita akan enter aja. Lalu kita akses, tambahkan akses list lagi, list 101 permit ya, permit ini bentar, IP ini oke. Sini sudah selesai ya. Kita akan masuk ke interface FA00 nya ya, untuk masuk ke ini nih, interface ini yang mengarah ke gedung D. Oke, kita masuk ke interface FA 0/0. Setelah itu kita tambahkan IP akses grup ya, kita pakai grup 101 in. Oke, kita enter saja ya, lalu kita write. Nah, di sini konfigurasinya sudah selesai dan kita akan coba tes ya, apakah gedung D ini masih bisa akses web server atau enggak gitu. Kita masuk ke web server browser. Oke. Oke, di sini kita akses www.gilang.com. Oke, kita tunggu. Nah, di sini hasilnya itu request timeout. Nah, di sini menandakan berarti ACL kita sudah berhasil memblokir gedung D ya, berhasil memblokir gedung D gitu. Tidak bisa akses web server lagi gitu. Nah, coba kita akan ke PC sebelahnya. Apakah PC sebelahnya juga sama gitu, gak bisa akses? Kita coba. Oke, kita akan coba www.gilang.com. Oke. Nah, di sini juga untuk PC yang sebelahnya, di sini juga udah nggak bisa akses web server karena kita udah tambahkan ACL gitu untuk seluruh PC yang yang berada di gedung D atau yang berada di rentang network address 224 gitu di sini. Oke, kita akan coba nih di gedung C nih. Gedung C apakah masih bisa akses gitu web server kita? Kita akan coba. www.gilang.com. Nah, di sini untuk gedung C ya, gedung C di sini bisa mengakses web server gitu karena gedung C ini kita tidak menerapkan sistem ACL tadi gitu. Sedangkan untuk gedung D kita menggunakan ACL, jadi nggak bisa mengakses web server lagi gitu. Jadi untuk konfigurasi ACL kali ini sudah berhasil gitu. Nah, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, seluruh kebutuhan pada soal ujian akhir semester telah berhasil dipenuhi ya. Topologi jaringan berhasil dibangun ya menggunakan 4 router dan 4 gedung gitu. DHCP server sudah berhasil memberikan alamat IP secara otomatis ya kepada seluruh klien. Terus routing OSPF juga berhasil menghubungkan seluruh jaringan gitu. Lalu pengujian ping menunjukkan komunikasi antar gedung dan menuju server berjalan dengan baik gitu. Jadi komunikasinya tuh antara gedung atau ke server itu udah sukses gitu. Jadi udah bisa ngeping gitu.
tidak ada pilot atau error gitu. Dan web server juga berhasil diakses ya di seluruh jaringan ya menggunakan DNS www.gilang.com gitu. Dan terakhir, akses control list berhasil membatasi akses web server khususnya untuk gedung D gitu kan, sesuai dengan yang kita konfigurasi tadi gitu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh konfigurasi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan soal gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau apa gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yeay.